Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. How are you today? I hope you always be good and you can do your activities well. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Baik anak-anakku, hari ini kita akan membahas yang pertama mengenai sudut lancip. Ya, dalam istilah bahasa Inggris bisa disebut acute angle. Ya. Yang kedua, kita akan membahas tentang sudut siku-siku atau bisa disebut right angle. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang sudut tumpul atau bisa disebut obtuse angle. Dan yang terakhir, yang keempat dan yang kelima, kita akan membahas tentang KPK dan FPB. KPK sendiri itu adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil, ya, atau dalam istilah bahasa Inggris bisa disebut least common multiplies, ya. Dan yang FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar, ya, atau bisa disebut greatest common factor, ya. Langsung saja anak-anak, kita lanjut ke bab selanjutnya. Baik, sudut lancip, siku-siku dan tumpul. Nah, ketika sudut ini adalah beberapa jenis sudut. Apa itu sudut lancip? Nah, sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Sedangkan sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya sama dengan 90 derajat. Nah, dan yang terakhir sudut tumpul itu besarnya lebih dari 90 derajat. Jadi kata kuncinya ada di angka 90 derajat. Kalau lancip itu kurang dari, kalau siku-siku itu sama dengan, sedangkan tumpul lebih, ya. Ingat, kurang dari, sama dengan, dan lebih dari. Ada 3 jenis sudut, ya. Acuannya di angka 90 derajatnya, ya. Oke, next. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat, ya. Kurang dari 90 derajat, contohnya seperti inilah. Jadi kurang dari 90 derajat itu lancip, ya, kurang, karena ini yang kecil ini, ya, ada tanda apa ini lingkarannya di pojoknya itu, nah, itu namanya sudutnya itu. Nah, itu sudut lain. Contoh yang pertama sudut lancip. Ini contoh yang kedua, ya, sudutnya lancip. Nah, yang ketiga malah lebih lancip lagi, lebih sedikit, ya, lebih sempit. Nah, dalam artian seperti itu. Yang keempat, kelima, dan keenam, ya, dipahami terlebih dahulu. Nah, membentuk, kalau dilihat seperti membentuk untuk V, ya, sudutnya berempit sempit. Nah, itu namanya sudut lancip, sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, sekarang sudut siku-siku. Sudut siku-siku yaitu sudut yang besarnya sama dengan 90 derajat. Nah, perhatikan contoh gambar 1 itu lah. Di situ membentuk huruf L dan di pojoknya juga ada tanda L-nya lah. Sudut siku-siku itu membentuk huruf L, memang, ya, huruf L yaitu tegak lurus atau lurus ke bawah dan lurus ke atas. Kalau kita lihat gambarnya itu tegak. Dan cirinya di pojoknya itu ada huruf L-nya lah. Itu merupakan ciri dari sudut siku-siku atau 90 derajat. Nah, ciri yang kedua yaitu di pojoknya membentuk persegi, ya, atau kotak. Nah, kalau di pojoknya itu ada kotak seperti ini, ya, kotak, berarti itu merupakan sudut siku-siku atau 90 derajat. Jadi ciri-ciri sudut siku-siku yaitu ada huruf L-nya dan ada tanda kotaknya, ya, di pojoknya itu, berarti itu adalah sudut siku-siku. Pun begitu juga dengan contoh yang ketiga, walaupun sudutnya atau gambarnya itu miring lah, tapi kalau ada simbol atau tanda kotak di pojoknya berarti itu adalah sudut siku-siku lah. Yang keempat adalah ada huruf L, berarti ini sudut siku-siku. Nah, yang kelima ada L juga tandanya, berarti sudut siku-siku. Dan yang keenam seperti itulah, dipahami sendiri anak-anak, ya. Di tanda atau ciri sudut siku-siku itu ada tanda L-nya sama kotak di pojoknya itu, ya. Nah, lanjut sekarang sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Langsung saja contohnya seperti inilah. Lebih dari 90. Kalau tadi 90 itu membentuk huruf L, ya, berarti lebih dari L-nya. Jadi istilahnya L-nya lebih lebar L-nya. Nah, Jadi contohnya seperti ini tandanya ya.
sudutnya terlihat lebih lebar, yaitu lebih dari 90 derajat. Yang kedua, nah contohnya seperti ini ya, kelihatan lebar. Yang ketiga juga sama. Nah, yang keempat perlu diperhatikan. Nah, di situ di sudutnya ada saya kasih warna hijau dan merah. Nah, perlu diketahui anak-anak, jika kalau sudutnya yang dilihat dari sudut yang hijau ya, yang hijau itu merupakan sudut tumpul ya. Sedangkan kalau kita melihatnya dari sudut yang warna merah, berarti itu sudut lancip ya. Jadi di situ ada dua sudut ya. Kalau kita melihatnya dari yang warna hijau itu tumpul ya. Kalau yang merah lancip. Jadi seperti itu pemahamannya ya. Berarti di nomor 4 itu ada dua sudut. Semuanya juga ada dua sudut. Cuma yang di lainnya tadi saya tampilkan cuma satu sudut saja. Yang ini dua sudut. Nah, dua sudutnya yang hijau adalah tumpul, yang merah adalah lancip. Jadi lancip itu kurang dari 90 derajat, sedangkan kalau tumpul lebih dari 90 derajat. Nah, sedangkan yang siku-siku itu sama dengan 90 derajat. Nah, itu anak-anak ya, dipahami ya, nanti dilihat latihan soalnya. Baik, langsung saja anak-anak, bab selanjutnya kita membahas KPK dan FPB. KPK sendiri adalah kelibatan persekutuan terkecil dan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Langsung contoh, temukan KPK dan FPB atau LCM dan GCF dari 40 dan 60 ya. Itu adalah temukan atau carilah KPK dan FPB dari angka 40 dan 60. Yang pertama caranya yaitu kita tulis dulu angka 40 dan 60. Nah, kita tulis caranya yaitu membagi kedua bilangan, yaitu membagi kedua bilangan 40 dan 60 sampai menjadi angka 1. Jadi angka 40 dan 60 ini kita bagi dengan bilangan prima ya, bilangan yang hanya memiliki dua faktor ya, yaitu kita bagi dengan bilangan prima sampai menjadi angka 1 nanti. Nah, langsung saja. Pertama kita garis kedua angka tersebut. Nah, garis memanjang 40 dan 60 nya, kemudian kita bagi dulu dengan angka prima. Saya pilih angka primanya 2 terlebih dahulu. Nah, 40 bagi 2 berapa? Ya, jawabannya 20. Ya, 40 bagi 2 sama dengan 20. 60 dibagi 2 berapa? 30. Nah, tulis di bawahnya masing-masing ya. Nah, karena 40 bagi 2 bisa, 60 dibagi 2 juga bisa, berarti 2 ini bisa membagi kedua angka tersebut. Nah, karena bisa membagi, berarti kita lingkari. Lah, lingkari jika bisa membagi kedua angka. Nah, jadi angka yang di samping itu kita lingkari jika bisa membagi kedua angka tersebut ya. Itu untuk memudahkan kita mencari KPK dan FPB-nya. Langkah selanjutnya kita garis panjang lagi angka 20 dan 30 nya kita garis panjang dan kita bagi lagi dengan angka prima. Saya pilih angka primanya 2. Nah, yang kecil dulu aja. 20 bagi 2 berapa? Ya, 10. Kemudian 30 bagi 2 15. Nah, karena angka 2 lagi-lagi bisa membagi kedua angka, berarti kita lingkari ya. Jangan lupa dilingkari kalau bisa membagi kedua angka. Nah, lanjut. Setelah itu kita garis panjang lagi, kita bagi dengan angka prima yaitu 2. 10 bagi 2 berapa? Ya, 5. 15 bagi 2, oh tidak bisa. Karena tidak bisa, maka angka tersebut kita tulis tetap ya. Nah, itu tulis tetap jika tidak bisa dibagi. 15 kan tidak bisa dibagi 2, sehingga kita tulis tetap. Nah, angka 2 tersebut yang di kiri itu ya anak-anak ya, karena tidak bisa membagi kedua angka, yaitu 10 bagi 2 bisa, tapi 15 bagi 2 tidak bisa, sehingga angka tersebut tidak usah dilingkari. Nah, itu jangan dilingkari jika tidak bisa membagi kedua angka ya, berarti itu tidak usah dilingkari duanya, berarti langsung ke tahap selanjutnya yaitu di garis. Kalau sudah digaris, dibagi dengan angka prima lagi yang bisa membaginya yaitu angka 5. 5 dibagi 5 berapa? Ya, 1. Nah, 5 bagi 5 1, 15 bagi 5 3. Lah, bisa membagi kedua angka tersebut? Ya, bisa. Karena bisa berarti kita lingkari lagi. 5-nya kita lingkari ya. Proses selanjutnya digaris lagi, dibagi dengan
angka prima. Berapa? Kita akan menjadikan satu angka 3 itu berarti kita bagi 3. Nah, 1 bagi 3 bisa enggak? Tidak bisa, karena tidak bisa berarti kita tulis tetap. 3 bagi 3 1. Nah, ini adalah angka terakhir, karena angka 3 ini hanya bisa membagi angka 3 yang di sebelah kanan itu, berarti angkanya dilingkari apa tidak? Tidak, jawabannya tidak, karena tidak bisa membagi kedua angkanya ya, sehingga 3-nya tidak usah dilingkari karena hasilnya sudah sampai 1 ya, 40-nya sudah sampai sama dengan 1, 60-nya juga sampai 1, sehingga prosesnya sudah selesai. Ini adalah proses tahap pencarian KPK dan FPB. Kita beranjak ke cara selanjutnya ya. Baik anak-anak, proses yang terakhir untuk mencari KPK dan FPB adalah sebagai berikut. Itu tadi kita mencari KPK dengan menggunakan tangga bilangan ya. Proses tersebut tadi ya, menggaris, membagi, terus dilingkari dan tidak dilingkari ya, membagi angka 40 sampai 60 itu namanya menggunakan tangga bilangan. Nah, untuk mencari KPK dan FPB menggunakan tangga bilangan. Ada beberapa cara untuk mencari KPK dan FPB, cuma Pak Yasir menggunakan cara ini karena saya anggap ini adalah paling sederhana dan paling cepat untuk mencari KPK dan FPB, yaitu menggunakan tangga bilangan. Langsung saja cara mencari KPK dan FPB setelah proses tangga bilangan. Nah, kuncinya ini, KPK itu semuanya, FPB itu yang dilingkari ya. Angka-angka yang di samping tadi 2, 2, 2, 5, 3 lah, itu angka yang di samping. KPK itu semuanya, sedangkan FPB itu angka-angka yang kalian lingkari tadi. Nah, jawabannya seperti ini. KPK lah, kita kalikan angka yang di samping semuanya tadi. 2 kali 2 kali 2 kali 5 kali 3. Karena 2-nya sebanyak 3 kali, sehingga bisa kita tulis 2 pangkat 3 ya, 2 pangkat 3 kali 5 kali 3. Kita kalikan 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3 itu sama dengan hasilnya 8. 8 kita kalikan 5 sama dengan 40. 40 kita kalikan 3 sama dengan 120, sehingga KPK-nya ketemu 120. Dan yang terakhir FPB. FPB adalah angka-angka yang kita lingkari ya. Di situ yang kita lingkari ada angka 2 dan 5, kita kalikan ya. 2 kali 2 kali 5 sehingga ketemu 20 ya. Berarti ketemu KPK dan FPB nya sama dengan 120 untuk KPK, FPB nya 20 ya. Ketemu itu. Nah, itu aja. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan tentang beberapa jenis sudut dan juga penjelasan tentang KPK dan FPB ya, dimana sudut ada sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul ya, dan juga cara pengerjaan KPK dan FPB. Semoga dengan contoh atau video ini kalian bisa belajar dengan baik, bisa memahami dengan baik, dan bisa mengerjakan tugas yang Pak Yasir berikan ya. Sudah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.